Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi NIM 1901020003. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang karakteristik air, tanah, dan interaksi antar keduanya. Sifat tanah. Bila dilihat dari tekstur dan strukturnya, tanah merupakan komponen yang terdiri dari 4 komponen yang meliputi mineral, udara, air, dan bahan organik. Tanah ini tersusun atas 45% mineral, air dan udara sekitar 25%, dan bahan organik sekitar 5%. Tanaman membutuhkan unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, tembaga, dan lain sebagainya, di mana unsur-unsur tersebut didapatkan dari udara seperti CO2, SO2, dan NO3-, serta larutan tanah. Dari jerapan tanah tersebut merupakan sumber terbesar dari hara bagi tanaman. Sifat-sifat tanah atau tanah mempunyai peranan yaitu sebagai tempat hidupnya makroorganisme, contohnya cacing tanah, antropoda, bakteri, fungi, actinomycet, ganggang, nematoda, atau mikroorganisme lain, dan juga sebagai tempat hidupnya akar tanaman, dan sebagai tempat menyediakan udara untuk bernafas, air untuk diminum, dan menyediakan unsur hara untuk makan. Proses pembentukan tanah tersebut dimulai dari batuan induk yang selanjutnya terjadi pelapukan dan menjadi bahan induk, dan terjadi perkembangan tanah, dan selanjutnya akan berubah menjadi tanah. Horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah ini ialah lapisan tanah yang telah berkembang dan hampir sejajar dengan permukaan tanah, terbentuk karena proses pembentukan tanah. Horizon atau lapisan tanah terbagi atas 3 lapisan, yaitu lapisan utama, yakni lapisan O atau organik, yaitu lapisan paling atas yang didominasi oleh bahan organik, yang tersusun atas rasa segar yang belum terdekomposisi atau sebagian telah terdekomposisi, yang telah tertimbun di permukaan atas. Selanjutnya horizon A atau topsoil, yaitu lapisan pertama yang terbentuk pada permukaan atau di bawah horizon O, yang berupa campuran bahan organik dan sedimen. Horizon A ini terdiri dari humus, akar tanaman, biota, air, dan unsur hara untuk tanaman, dan lapisan tanah ini berwarna hitam. Yang selanjutnya horizon C, yaitu lapisan ketiga di mana tidak ada unsur hara, air, dan biota, dan horizon C bersifat tidak subur dan berwarna lebih cerah dibandingkan dengan horizon B atau gray. Dan yang terakhir yaitu horizon R atau batuan induk, yaitu lapisan terakhir dalam tanah di mana batuan keras yang belum tertaklukkan dan tidak terdapat tanah. Peran-peran organisme terhadap tanah. Ada beberapa organisme yang berperan di dalam tanah, yaitu cacing tanah yang berperan sebagai tempat memacu pertumbuhan tanaman, pengolahan alami, dan lain sebagainya. Arthropoda sebagai dekomposisi primer, daur ulang pupuk. Bakteri, penyedia hara, antibiotik, anti racun, dan lain-lain. Dan selanjutnya fungi, yaitu sebagai penghasil hormon, antibiotik atau penisilin. Mikorhiza, fungi hidup dalam akar untuk meningkatkan uptake hara atau air. Actinomycet sebagai dekomposisi bahan organik menjadi humus dan menghasilkan antibiotik. Ganggang memperbaiki struktur tanah. Protozoa mempercepat siklus nitrogen dalam tubuh sehingga tersedia bagi tanaman. Dan yang terakhir yaitu nematoda, yaitu berperan dalam mempercepat peredaran unsur hara dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu air. Air yaitu persenyawaan kimia yang sangat sederhana yang terdiri dari 2 atom hidrogen yang berikatan dengan 1 oksigen, yang ditulis dengan rumus kimia H2O. H2O adalah rumus kimia dari air. Sedangkan sifat-sifat air yaitu
1. Sebagai pelarut universal. 2. Tegangan permukaan air paling tinggi dari semua zat cair pada umumnya. Yang ketiga, penghantar panas paling tinggi dari semua zat cair pada umumnya, kecuali air raksa. Yang keempat, berat jenis air maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Dan yang kelima, viskositas relatif rendah untuk zat cair. Fungsi air ini sendiri yaitu zat yang mengelilingi suatu organisme perairan, bagian terbesar pembentuk tubuh organisme perairan, medium tempat terjadinya berbagai reaksi kimia, baik di luar atau dalam tubuh organisme. Di dalam kehidupan air, memiliki sifat penting, yaitu air dapat membuat senyawa organik melakukan replikasi, serta air juga bagian penting dalam proses metabolisme bagi makhluk hidup. Karena apa? Karena sebagai zat terlarut dan dibutuhkan dalam proses fotosintesis dan respirasi. Dan yang selanjutnya ialah struktur tanah. Struktur tanah yaitu gumpalan kecil dari butir-butir tanah yang terbentuk karena terikat satu sama lain oleh bahan yang melekatnya. Adapun jenis-jenis struktur tanah ada 7, yaitu lempeng pelati, yaitu struktur tanah yang memiliki bentuk di mana sumbu vertikal struktur tanah tersebut lebih pendek dari sumbu horizontalnya. Yang kedua yaitu prismatik, yaitu kondisi di mana struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal, dan sisi atas tanah tersebut berbentuk tidak membulat. Dan yang selanjutnya ialah yang ketiga, tiang atau kolumnar, yaitu struktur tanah yang memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal, namun sisi-sisi atasnya terlihat atau berbentuk membulat. Yang keempat, gumpal bersudut atau angular block, yaitu kondisi sumbu vertikal dan sumbu horizontal sama panjangnya dan sisi tanah tersebut berbentuk sudut yang tajam. Yang kelima, gumpal membulat atau subangular blocky, yakni memiliki kondisi sumbu yang sama dengan gumpal bersudut, hanya saja pada sisi tanah membentuk sudut membulat. Yang keenam, butiran atau granular, yaitu jenis struktur tanah yang bentuknya cenderung membulat atau terlihat memiliki banyak sisi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu remeh atau kram, yakni kondisi struktur tanah membulat atau memiliki sisi, serta terlihat sangat berpori. Berdasarkan tingkat strukturnya, tanah dibagi menjadi 3, yaitu tingkat perkembangan lemah, yaitu butir struktur tanah mudah hancur. Yang kedua, tingkat perkembangan sedang, yaitu butir struktur tanah agak mudah hancur. Dan yang ketiga ialah tingkat perkembangan kuat, di mana butir struktur tanah sukar hancur. Fungsi dari struktur tanah yaitu memiliki peran penting dalam menentukan peredaran air, udara, dan panas di dalam tanah. Yang kedua, aktivitas jasad hidup di tanah. Yang ketiga, ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Yang keempat, perombakan bahan organik tanah. Yang kelima, menentukan mudah tidaknya akar tanaman dapat menembus tanah lebih dalam. Dan yang keenam yaitu menentukan perkembangan pertumbuhan tanaman. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi struktur tanah, yaitu diantaranya 1. Bahan induk, 2. Bahan organik, 3. Tanaman, 4. Organisme tanah, 5. Waktu, dan 6. Iklim. Tekstur tanah. Tekstur tanah ada beberapa tekstur, yaitu tanah bertekstur halus atau kasar beliat, yaitu tanah yang memiliki minimal 37,5% kandungan liat di dalamnya, baik liat berdebu atau liat berpasir. Yang kedua, tanah bertekstur sedang atau tanah berlembung yang tersusun atas beberapa hal, yaitu tanah bertekstur sedang, yaitu jenis tanah yang dengan tekstur lempung berdebu, lempung berpasir, halus, lempung atau berdebu. Tanah bertekstur namun agak kasar, yakni jenis tanah yang bertekstur lempung, berpasir, halus atau lempung berpasir. Dan yang ketiga atau yang ke-C, tanah bertekstur sedang dan agak halus, yaitu lempung liat berdebu,
lempung liat berpasir, dan lempung liat saja. Untuk tekstur tanah yang ketiga yaitu tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir, di mana tanah tersebut memiliki minimal 70% unsur pasir atau bertekstur pasir. Secara umum, bahan organik tanah ialah bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Nah, menurut Bond et al. Pada tahun 1979, secara substansi bahan organik tersusun dari bahan humus atau lapisan yang paling subur dan berpengaruh memperbaiki struktur tanah, peningkatan kapasitas tukar kation, penyangga pH tanah, dan dapat meningkatkan daya simpan lengas dan humus. Menurut para ahli, bahan organik ialah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, meliputi serasa, fraksi, bahan organik ringan, biomasa mikroorganisme, bahan organik yang stabil atau humus. Ini menurut penjelasan Stephenson pada tahun 1994. Menurut Majid pada tahun 2007, bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi berupa humus hasil humifikasi, senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan mikroorganisme heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Ada beberapa pengaruh bahan organik dalam tanah, yaitu diantaranya memperbaiki struktur untuk pertumbuhan tanaman, memperkuat agresi tanah, memperbaiki drainase, memperbaiki permeabilitas, meningkatkan penetrasi akar, dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan terhadap erosi. Sumber-sumber dari bahan organik itu sendiri yaitu meliputi sumber primer, sumber sekunder, atau sumber luar. Untuk sumber primer meliputi jaringan organik yaitu daun, ranting, cabang, batang, buah, dan akar. Sedangkan sumber sekunder yaitu jaringan organik hewan yang meliputi kotoran, jasad yang mati, dan mikrofauna. Dan yang terakhir yaitu sumber lain dari luar, contohnya misalnya pupuk organik bisa dan pupuk hayati. Menurut Ani Suryani pada tahun 2008, secara umum bahan organik dibedakan menjadi dua, yaitu bahan organik relatif sulit didekomposisi, dan yang kedua bahan organik mudah didekomposisi. Sedangkan menurut Schroeder pada tahun 1984 ada 3 fase proses dekomposisi, yaitu yang pertama fase biokimia awal, yang kedua fase pemecahan mekanik menjadi serpihan-serpihan kecil oleh mesofauna dan makrofauna dengan gigitan, kunyahan, dan cernaan. Dan yang ketiga yaitu fase penguraian, yaitu mikrobiologi oleh semua organisme heterofik dan saprofik baik flora maupun fauna. Menurut Ani Suryani pada tahun 2008 ada faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi dari bahan organik tersebut. Yang pertama, sifat dari bahan tanaman meliputi jenis, umur, dan komposisi kimia tanaman tersebut. Yang kedua, tanah meliputi aerasi, temperatur, kelembapan, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Serta yang ketiga yaitu iklim, terutama pengaruh dari kelembapan dan temperatur. Laju dekomposisi ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, terutama suhu, kelembapan, pH, dan potensial redoks, bertindak lewat pengaruhnya atas pertumbuhan dan metabolisme jasad renik pengurai. Yang kedua, bahan organik yang banyak mengandung lignin sulit terdekomposisi, sementara selulosa, hemiselulosa, dan senyawa laut air lebih mudah terdekomposisi. Ini menurut ahli Tejo Yuwono pada tahun 1998. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.